Cinta setelah menikah. Bab 19. Kelas yang panjang akhirnya berakhir. Yuki menghela napas lega. Wajah kecilnya yang putih penuh dengan senyum. Sepasang mata yang jernih menatap ke arah Raihan. Selamat tinggal, serigala. Raihan melirik ke arah Yuki. Kebetulan melihat Yuki sedang berbicara dengan gadis di sebelahnya, sambil membuat wajah jahil padanya. Sekilas juga tahu bahwa dia sedang membicarakan hal buruk tentangnya. Mata hitam yang gelap itu memunculkan keinginan kuat untuk menaklukkan wanita kecil itu. Tunggu saja. Kak Raihan, tunggu sebentar. Sekelompok siswa yang memegang perekam suara tiba-tiba masuk. Raihan menaikkan alisnya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Sepasang kaki panjang itu berdiri tegak. Tubuh tinggi menjulang menatap gadis-gadis di depannya. Kak Raihan, kami dari Himpunan Reporter Universitas T ingin mewawancaraimu secara eksklusif. Bisakah kamu memberi kami waktu setengah jam? Wanita itu berwajah sangat manis, bersinar dengan percaya diri. Dia adalah yang paling cantik di himpunan ini. Dia yakin kakak senior di depannya ini tidak akan bisa menahan pesonanya dan akan memberinya waktu untuk mewawancarainya. Wawancara? Alis tebal Raihan sedikit berkerut. Dia masih ada rapat penting setelah ini. Sama sekali tidak punya waktu untuk menerima wawancara dari sekelompok gadis kecil ini. Ya, Kak Raihan, kamu adalah orang terkenal. Sangat jarang datang ke kampus untuk memberikan kelas pada kami. Tolong kamu harus menerima undangan dari kami. Gadis ini mulai merasa tidak yakin. Kecantikannya tampaknya tidak berpengaruh pada Raihan. Matanya menoleh. Raihan melihat Yuki membawa buku catatannya dan berjalan menjauh dari ruang kelas. Muncul senyum di sudut bibirnya. Jari-jari rampingnya menunjuk ke arah Yuki. Wawancara boleh saja, tapi aku hanya ingin menerima wawancara darinya. Gadis-gadis itu terkejut, menolehkan kepala melihat ke arah Yuki. Siapa itu? Ternyata dia bisa ditunjuk oleh Kak Raihan. Yuki yang sedang terburu-buru menarik leksi keluar, dikelilingi oleh sekelompok siswa dari himpunan reporter kampus. Hei, Kak Raihan hanya menerima wawancara darimu. Tolong kamu bantu kami ya. Kami sudah mempersiapkan pertanyaannya. Kamu bisa bertanya pada Kak Raihan sesuai dengan naskah. Tidak bisa menolak permohonan sekelompok orang untuk membantu. Yuki akhirnya menerima tugas wawancarai Raihan dengan terpaksa. Baiklah, wawancara, ya wawancara. Di bawah sinar matahari, Raihan tidak mungkin bertindak macam-macam padanya. Kepala Yuki mendongak dengan tinggi, menatap Raihan dengan provokatif. Bukankah hanya seekor serigala besar? Dia juga bukan gadis kecil berkerudung merah. Dia tidak akan takut padanya. Dalam pandangan mata gelap Raihan terdapat nyala api kecil. Cabai kecil, kali ini aku menangkapmu. Aku hanya menerima wawancara darinya saja. Orang lain sudah boleh pergi. Raihan berkata dengan datar. Dia tidak terbiasa dikelilingi oleh sekelompok gadis kecil yang berisik. Benar-benar sangat berisik hingga membuatnya sakit kepala. Tentu saja, Raihan tidak akan mengakui bahwa dia sebenarnya ingin berduaan dengan gadis kecil ini saja. Semuanya sudah bubar. Yuki mengambil pena rekaman yang diberikan seseorang padanya. Berdiri dengan bodoh di hadapan Raihan. Apa yang terjadi? Yuki masih belum bereaksi. Hanya dia dan Raihan saja yang tersisa di dalam kelas. Raihan tertawa rendah. Telapak tangannya terulur dengan lembut mengangkat dagu Yuki.
Yuki yang setinggi 161 sangat mungil di depannya. Keberadaannya seketika menjadi lemah. Tapi Yuki sepertinya tidak menyadari hal ini. Dia menghempaskan tangan Raihan agar terlepas dari cengkeramannya. "Raihan, tolong sopanlah sedikit. Ini di kampus." Suaranya dingin. Sepasang mata jernih itu melotot marah kepada Raihan. Wajah tertulis bahwa dia tidak bisa diganggu. Raihan makin merasa ini semakin menyenangkan. Dia sangat menyukai gadis kecil ini ketika sedang terlihat marah. Mengangkat bahu, Raihan duduk dengan santai, kakinya yang panjang disilangkan. Sepasang mata yang dalam menilai Yuki dengan jahil. "Bukankah ingin melakukan wawancara? Sudah bisa dimulai sekarang," kata Raihan. Meskipun sangat sibuk, Raihan tidak keberatan untuk memberikan Yuki beberapa menit. Di dagu Yuki masih tersisa jejak kehangatan jari-jari Raihan. Matanya bersinar sekilas, membuka pena rekaman dan meletakkannya di depan Raihan. "Kak Raihan, apa kamu tahu apa artinya babi ternak?" Yuki bertanya dengan serius. Mata Raihan bersinar. Trik apa yang dimainkan wanita kecil ini? "Babi ternak adalah babi jantan yang berkembang biak di mana-mana. Kak Raihan memiliki segalanya. Wanitamu juga sangat banyak. Apa kamu bahkan tidak mengerti arti kata ini?" Yuki memiringkan kepalanya. Matanya yang besar menatap penasaran pada Raihan. Tatapan yang polos dan tidak berdosa. Bab 20. Mata Raihan menyipit. Tidak ada yang berani bersikap seperti ini terhadapnya sebelumnya. Kata seperti itu keluar dari mulutnya yang merah dan lembab itu. Apakah Raihan begitu membuatnya mengesalkan? Raihan merasa dadanya sesak. Bagaimanapun tidak dapat dikeluarkan. Menatap Yuki yang berwajah polos, Raihan tertawa dingin. Tubuh tinggi dan besar itu mendekati Yuki, mengekang lengan Yuki dengan erat. Merasakan bahaya yang datang, Yuki berjuang melawan. "Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan berteriak." Berteriak? Apa Yuki pikir itu dapat mengancamnya? Gadis kecil ini masih belum mengerti situasinya. Mata Raihan menyembunyikan cahaya berbahaya yang bisa menelannya kapan saja. Yuki berjuang lebih keras untuk melawan, membuka mulutnya ingin berteriak. Mulut kecil baru saja dibuka, Raihan membungkuk, dengan akurat membungkam bibirnya. Keringat dingin menetes di dahi Yuki. Seiring dengan tangan Raihan yang bergerak, perasaan takut sedang menumpuk menjadi satu. Ini di kelas. Jika terlihat orang lain, apa dia masih bisa hidup? Orang bijak akan mengetahui harus berbuat apa sesuai dengan kondisi. Jika terus melawannya, maka Yuki benar-benar menggali lubang bagi dirinya sendiri. Yuki melembutkan suaranya, berkata padanya dengan memohon. "Oke, aku salah. Aku tidak seharusnya memakimu. Lepaskan aku." "Melepaskanmu? Bagaimana bisa babi jantan akan dengan mudah berhenti ketika sedang ingin bercinta?" Suara Raihan benar-benar tidak tahu malu. Yuki terdiam. Yuki terlalu bingung untuk berbicara. Yuki panik hingga sudah akan menangis. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Dia salah. Dia terlalu melebih-lebihkan karakter pria ini. Yuki berpikir berada di ruang kelas, pria ini akan memperhatikan sikapnya.
tidak akan melakukan apapun padanya. Tok tok tok. Pintu kelas diketuk. Suara berisik terdengar dari luar. Kak Raihan, apakah wawancaranya sudah selesai? Yuki seakan mendapat pertolongan. Dengan cepat dia berteriak. Wawancara sudah selesai. Kalian sudah bisa masuk. Pada saat pintu didorong terbuka, Raihan melepaskan Yuki keluar. Bagaimanapun, ini adalah kampus alma maternya. Dia masih harus memberikan kehormatan pada Profesor Robert. Jika tidak, Yuki sudah habis hari ini. Begitu terbebas, Yuki tidak memperdulikan lagi alat perekam dan buku catatannya. Dia berlari keluar dari kelas. Mengusir para siswa dari himpunan pereporter kampus. Raihan memungut buku catatan yang tertinggal di atas meja. Membukanya dengan asal. Komik yang digambar Yuki terlihat di matanya. Kalian para gadis kecil yang bodoh. Terpesona oleh penampilan tampanku, bukan? Hahaha. Bahkan dalam mimpi kalian juga tidak akan pernah berpikir bahwa sebenarnya aku adalah binatang buas. Di komik, huruf yang dibuat Yuki sangat tegas, tidak terlihat seperti huruf yang ditulis oleh gadis kecil. Ini mirip dengan karakter Yuki yang tidak mau mengalah. Raihan tidak marah dan malah tertawa. Permainan ini sepertinya semakin menyenangkan. Cabai kecil yang menggiurkan, benar-benar sesuai dengan seleranya.